Salam teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Semoga saudara-saudara berada dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu bersuka cita. Kembali kita ke channel Sukacita Kristus Tuhan. Pada saat ini teman-teman sekalian, kita akan berjumpa lagi membahas sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh salah seorang ustadz, menyampaikan bahwa Paulus berbohong berdasarkan kitab di dalam 1 Korintus 15 ayat 4. Dan sebelum kita meluruskan hal ini atau memberikan tanggapan terhadap hal ini, maka terlebih dahulu kita harus menonton cuplikan videonya. Mari kita saksikan bersama-sama. Dari mana Paulus mendapatkan rujukan bahwa Kristus mati dan bangkit kembali pada hari ketiga sebagaimana yang diajarkan dalam Injilnya? Menurut Paulus, bukan diajarkan oleh Yesus, tetapi dari kitab suci atau perjanjian lama, sebagaimana pengakuannya dalam suratnya kepada jemaat di Korintus di atas. Pemirsa, benarkah Paulus mengambil rujukan Injilnya tentang Kristus yang mati dan bangkit kembali dari kitab perjanjian lama? Ternyata tidak. Paulus berbohong. Kenyataannya, tidak ada ayat dalam kitab perjanjian lama yang mengatakan atau menjelaskan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dr. Deki, tolong nabi palsu Anda, si Paulus ini, tolong carikan rujukan 1 Korintus pasal 15 ayat 4 ini yang dia klaim ada di kitab perjanjian lama. Dr. Deki, jadilah pahlawan dengan cukup menyebutkan kitab apa dan ayatnya di mana. Kalau Anda bisa sebutkan, cukup sebutkan saja, saya bayar 10 juta. Namun kalau tidak, maka kalian berdua, Anda dan Paulus adalah kawanan. Nah teman-teman sekalian, setelah kita menonton dan memperhatikan dan meneliti apa yang dimaksud oleh saudara kita Pak Munir di sini, mengatakan bahwa Paulus melakukan satu kesalahan dan Paulus dinyatakan berbohong karena berdasarkan kitab Korintus 15 ayat 4. Nah, di situ dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, yang dipersoalkan oleh saudara kita Pak Munir ini, Paulus berbohong karena itu berasal dari kitab suci atau dalam perjanjian lama. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan ayat yang disampaikan oleh saudara kita Pak Munir, dan dikatakan di situ juga oleh Pak Munir bahwa kalau seandainya ada yang tahu tentang rujukan ayat 1 Korintus 15 ini ayat 4, maka dia memberikan uang 10 juta. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya rasa bukan tertarik dengan uangnya, tetapi hanya saya meluruskan hal ini bahwa itu satu kesalahan Pak Munir dalam penyampaiannya, dan saya mau meluruskan bahwa memang sesuai dengan kitab suci. Nah, sebelumnya kita lihat di dalam kitab Injil Matius 12 ayat 40. Di situ dituliskan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, ini dalam kitab Injil Matius. Lalu kemudian merujuk kepada kitab Yunus di dalam Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, inilah ayat rujukan yang disampaikan oleh Paulus berdasarkan penyampaian Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa anak manusia itu nanti akan mati selama 3 hari dan 3 malam dan bangkit kembali. Nah, jelas saudara-saudara, dalam kitab suci
sudah tertulis tentang semua apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 4. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, biarlah hal ini menjadi lurus, dan kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita Pak Munir ini hanya sebuah ocehan ataupun ingin mencari kesalahan, namun pada kenyataannya semua itu sudah ada di dalam kitab suci atau di dalam perjanjian lama. Nah, oleh karena itu, biarlah kita juga sebagai orang Kristiani lebih dewasa dan kita lebih juga mengerti tentang nubuat-nubuat yang ada di dalam perjanjian lama dan kaitannya terhadap kedatangan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat-umat manusia. Saya tahu bahwa pembahasan yang disampaikan oleh saudara kita Pak Munir ini sebenarnya ingin menjatuhkan ini, mencari kesalahan supaya dinyatakan bahwa Paulus itu seorang pembohong dan tidak ada satupun yang bisa menunjukkan ayat rujukan itu. Nah, oleh karena itu biarlah kiranya melalui video ini kita jelas dan kita klarifikasi semua apa yang disampaikan oleh Pak Munir. Kita bisa buktikan bahwa ini bisa dijelaskan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bisa dijelaskan karena ada di dalam Matius 12 ayat 40. Di situ dikatakan sekali lagi bahwa sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Lalu kemudian dituliskan lagi, demikian juga anak manusia. Nah, yang ditujukan di sini kepada anak manusia yaitu kepada Yesus Kristus yang akan mengalami kematian, akan tinggal di dalam rahim, di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, 3 hari 3 malam. Lalu kemudian di dalam kitab Yunus dalam perjanjian lama itu 1 ayat 17 itu juga berbicara tentang Yunus, di mana dia dimakan oleh ikan besar dan di dalam perut ikan itu selama 3 hari dan 3 malam. Nah, ini ada ayat rujukannya. Ini hanya saya mau luruskan saja. Semoga saudara-saudara diberkati melalui firman Tuhan atau melalui pernyataan yang disampaikan oleh Pak Munir ini, sehingga saudara-saudara juga semakin belajar tentang firman Tuhan. Dan jelas firman Tuhan sudah menjelaskan itu kepada kita, dan kiranya semua kita diberkati oleh Tuhan dan diberikan pemikiran yang sehat. Terima kasih. Salam.